yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di gedung ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan hukum dan HAM. Saya ucapkan selamat datang Bapak, Ibu, datang di negeri kami. Kami sangat mensupport. Kita aplaus buat Bapak dari Kementerian. Yang pertama, saya hormati Bapak dari Kementerian beserta staf. Yang saya hormati Bapak Hukum Kabupaten Seram bagian Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Babin Kantikmas dan Ambon, Ketua Pemuda, Ketua Karang Taruna, ibu-ibu kepala dusun, dan masyarakat tamu undangan yang saya sungguhkan. Agama, pemuda, maupun remaja masjid dan ibu-ibu yang saya banggakan. Yang pertama, terima kasih atas sambutan dan penerimaan kepada kami tim dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku yang berkesempatan hadir di Pulau Serang, Kota Bula tercinta. Kita bukila ini, Pak. Kita kebetulan dari Tenggara. Yang pertama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala atas pimpinan dan karunia-Nya serta rahmat dan hidayahnya, sehingga di hari ini sangat bersyukur sekali hadir di tempat ini dalam nuansa kebersamaan, kekeluargaan, di mana Provinsi Maluku Tanda Kutip secara umum dan secara khusus Kabupaten Seram bagian Timur yang memang jadwalkan ke sini dari rentang kendali. Kalau dilihat ketemu dalam peta memang agak jauh dari transportasi dan lain-lain sebagainya, tetapi karena kecintaan dan persaudaraan yang kita bilang taruh di SDK sana, kita mau ke sana. Mengapa? Karena tujuannya satu, yaitu memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang bernuansa hukum. Kita rasa mungkin Bapak Ibu pasti sudah kriminalitasnya itu rendah karena peran daripada Bapak Kepala Desa bersama perangkat dengan perangkat binsanya, yaitu mungkin kriteria itu. Sebelum kita masuk ke dalam inti, kita mau bilang bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini kementerian yang paling besar dengan 11 eselon 1. Jadi orang tahu di mana cuma bagian imigrasi tangani orang asing, bagian penjara, lembaga pemasyarakatan. Tapi itu unsur yang paling kecil. Tetapi ada 11 eselon 1, yaitu yang pertama bahwa ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Mengapa? Jika satu aturan undang-undang itu dia diketuk palu di pusat sana, disahkan oleh Bapak Ibu duduk di Dewan yang mulia sana, maka seluruh warga negara Indonesia wajib harus tahu. Jadi di pelosok gunung sana atau di laut sementara mancing atau di mana, itu wajib harus tahu. Kementerian ini besar. Ada Direktorat Jenderal Keimigrasian, dia jaga pintu gerbang ini negara ini. Kalau orang mau masuk dia periksa dokumen-dokumen. Ini ada 8 negara mau dibatasi untuk masuk Indonesia karena COVID varian baru ini, yang harus petugas dari keimigrasian salah satu Direktorat Jenderal dalam kementerian ini yang menjaga itu. Lalu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kemarin kita datang kasih materi di hotel Surya terkait dengan hak cipta. Jadi ada hak di sini kita lihat ada, kalau saya salah itu dendeng Rusia yang belum didatangkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 71 tentang perkawinan. Ada Undang-Undang tentang perlindungan anak dan perempuan.
ada banyak aturan-aturan yang sering ketong lakukan pelanggaran. Ambil yang di dekat yang setiap hari ketong lihat saja, kekerasan dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami dia menganggap istri itu sebagai budak. Mengapa? Karena waktu mau kawin itu harus terlalu besar di beberapa daerah di Tenggara sana. Akhirnya istri pada saat jadi pada saat masuk rumah tangga, karena berpikir sudah bayar harta besar sehingga menganggap istri itu. Waktu datang ke semakin pasti yang besar, yang gabung keluarga dari A sampai Z itu malu di depan masyarakat, di depan banyak orang dan lain sebagainya, apalagi anak-anak. Yang jadi persoalan, tapi kita bilang gubernur masuk, ada wali kota masuk, ada camat masuk. Orang-orang itu tahu hukum, tapi kenapa melakukan pelanggaran hukum? Aturan bilang begini, ada satu diktum bilang, apabila seseorang dia tahu aturan bahwa dia melanggar, maka sanksi 2 kali lipat. Sanksi 2 kali lipat. Bapak Ibu pernah mendengar jaksa yang dituntut 6 tahun tapi hakim kasih putusan 12 tahun dengan perhitungan bahwa dia tahu aturan hukum, kenapa dia melanggar? Ada hakim yang diputuskan, tahu OJK Libis, Profesor OJK Libis, dia tahu hukum, dia ahli hukum, tapi dia melakukan sogok. Diputuskan 2 tahun, hakim taruh 12 tahun karena dia tahu hukum. Ada menteri sosial yang ditahu bahwa ini orang-orang susah pukulan, orang-orang susah yang harus mendapatkan bantuan, dia lakukan korupsi, ditangkap oleh KPK dan 2 kali lipat hukuman daripada seorang penjual ikan yang dia tidak tahu hukum tapi dia melakukan hukum. Ada pertimbangan hukum di sana. Jadi ketemu yang ASN ini hati-hati. Ini Kementerian Hukum dan HAM ada sementara seleksi calon pegawai sipil. Sekjen itu langsung dari pusat sana datang. Dia itu mantan Kapolda Maluku. Datang diam-diam saja, dia mau cek bahwa ini dong kerja batu ke sini. Karena Kementerian Hukum dan HAM berbicara hukum dan hak asasi manusia, banyak orang. Di sana anak petani yang ada motes, anak nelayan, ada pedagang, ada anak rektor, ada anak pegawai, pejabat. Kalau kita lakukan korupsi atau dalam rangka seleksi, pasti anak-anak petani dan nelayan itu akan dapat. Tidak akan dapat, mungkin seumur hidup doang akan bisa jadi pegawai dapat. Jadi tahun kemarin Kementerian Hukum dan HAM menjadi contoh untuk penerimaan CPNS Indonesia. Itu Menpan yang mengumumkan, bukan Menteri Hukum yang mengumumkan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara yang mengumumkan. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang datang bisik-bisik kalau orang dalam, mari ada 100 juta atau 50 juta, mari itu parlen semua, bohong. Ada apa-apa tolong dilaporkan Bapak Ibu. Kita di Ferry juga orang bisik-bisik dosen kakak, tapi ini orang hukum dan HAM. Kalau kita bisik-bisik, Pak, kita mau cari orang dulu, kita pulang 150 juta. Ada Pak, nama siapa itu? Ya, padahal orang yang cuma pegawai golongan 2A, tukang suruh-suruh beli aqua. Tentu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti dong pingpong saja. Ambil uang dia simpan di bank. Kalau tembus syukur dia kaya. Kalau saya tembus dia bawa pulang uang. Tapi bawa pulang uang bilang ke saya panitia seperti sedikit, jadi kita bawa pulang sedikit saja. Itu banyak yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kedatangan ketemu di sini pasti ada persoalan hukum yang ada di daerah sini. Nanti kalau umpamanya dalam hal bertanya dan lain sebagainya, kita bisa jawab. Terima kasih. Kalau tidak bisa, kita ambil sebagai bahan untuk dibahas dalam tim. Jadi Kanwil Hukum dan HAM itu ada tim namanya Lapa Dumas, menerima laporan pengaduan masyarakat tanda kutip terkait dengan
pelanggaran di masyarakat. Jadi kalau mohon maaf Pak Tentara, kalau ada tentara yang pukul atau tentara yang bermasalah lalu kota bisa begini karena dia tentara. Nanti Bapak Ibu lapor kita melakukan koordinasi dengan petinggi TNI umpamanya seperti itu. Kemarin ada satu Pak. Jadi waktu ketua penjualan hukum di Pirung, dia namanya Yance siapa tuh? Dia bunuh orang ke kanan. Dia bunuh orang lari di hutan. Lalu dia kayaknya semua masyarakat takut sama dia. Jadi waktu turun penjualan hukum, kita kebetulan berdampingan dengan kepala dinas hukum dari Kodam Pak Afrizal waktu itu. Ada pertanyaan dari masyarakat, Pak, kalau orang yang lari dari lapas itu saya bisa tangkap lagi? Maksud Bapak seperti apa? Ini ada satu, dan saya mati nahor oknumnya itu. Kita bilang saja karena disumati juga, karena memang dia pelanggaran ingin dimati juga. Jadi dia membunuh keluarga pelaku mahina, istrinya orang Bali, jadi dia penggal. Terus ada penggal saudaranya juga. Jadi waktu itu tanya dia kalau berhasil dengan Babinsa. Jadi dia sesuka hati saja masuk hutan pulau makan. Dia selesai penyuluhan hukum, saya bilang Pak Kadis hukum dulu. Itu masalahnya ini. Sudah Pak gampang, nanti kita tolong berpikir lagi. 2 hari saja Pak. Yang tadinya polisi cari bertahun-tahun saya dapat. Tapi tentara dia itu sekali saja Pak. Waktu sampai kita habis bahas, lalu kita kasih saran pendapat, dibuat tim. Yang pertama dihantar itu Babinsa dulu Pak. Kenapa kamu setiap saat minum kerjasama dengan orang yang tidak tangkap dan lain sebagainya. Dari Babinsa itu baru Babinsa ngajak itu orang minum di hutan. Jadi Babinsa sekolah sekali. Ini kita sudah dia ini. Pas dia datang kena tidur. Jadi semua orang tidak kebal hukum Bapak Ibu. Tidak kebal hukum. Jadi saat itu juga langsung ditangkap. Terus masuk penjara. Selesai masuk penjara keluar, orang potong dia leher juga. Jadi orang siapa yang bermain pedang dia akan musnah juga dengan pedang. Padahal dia sudah melakukan, dia sudah membayar dia punya dosa itu dengan masuk penjara. Tetapi ada tanda kutip, jika orang yang berbuat pelanggaran terus hukum tidak bisa jerat dia, kira-kira seperti apa ini? Jawab singkat saja. Kalau hakim dunia ini yang di pengadilan hakim-hakim bla 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 dan lain sebagainya yang bisa jerat dia, maka di akhirat juga dia akan mendapat azab, siksaan. Lebih baik dia kalau tahu diri bahwa dia melakukan pelanggaran, lebih baik dia lapor diri di bisa atau tentara polisi lalu masuk penjara menembus dia berdosa daripada dia hidup dengan dosa, dia hidup dengan kejahatan lalu karena dia punya uang banyak, dia punya kaki tangan banyak lalu tidak tersentuh oleh hukum. Satu saat juga dia akan kena juga dengan hakim di akhirat sana. Agama siapapun itu menjamin itu, mau Islam maupun Kristen, ada hakim dunia, hakim akhirat. Saya tangkap di dunia ya, siap-siap di atas. Mungkin seperti Bapak Ibu, mohon maaf ya bicara mungkin terlalu lancang Kak Pak. Jadi mungkin kehadiran itu di sini, Bapak Ibu ada persoalan tanah di kota sana, masalah sertifikat berlapis-lapis. Waktu persoalan saya bilang jangan menyalahkan yang jual, menyalahkan itu agraria, karena dia yang membuat sertifikat, dia datang ukur, dia tahu batas utara, batas selatan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa sertifikat kan dipertanyakan? Cek saja tanggal sekian sampai membuat. Dan kenapa dulu sering terjerat, tapi sekarang orang agraria banyak terjerat Bapak Ibu. Sumakan uang, siap-siap. Atau ASN sekarang kita Bapak Raja, Bapak Babinsa siap untuk dikoreksi, siap untuk difitnah, siap untuk dihujat. Kalau hujat itu atau bikin salah, oke. Tapi kalau kau benar hujatan itu menjadi berkah, menjadi rezeki. Jangan tersinggung kalau diberi dikritik dan lain-lain sebagainya.
kehadiran Kementerian Hukum dan HAM. Dia pun nomor satu saja kepastian hukum dan perlindungan HAM. Dia visi misi itu. Jadi kalau orang hukum dan HAM bikin pelanggaran, keterlaluan. Romai-romai bilang terlalu. Nah, kalau masyarakat masuk penjara, orang yang terlalu kaget gitu. Tapi kalau Kementerian Hukum dan HAM, tadi Grace atau masuk penjara, astaga. Dia bilang jeruk makan jeruk. Katon tahun ini 11 orang dari Maluku dipecat karena satu, narkoba. Padahal narkoba itu cuma beli tiket narapidana punya, membantu membeli tiket untuk saudara itu narapidana narkoba, membantu beli tiket saja waktu itu. Sudah masuk penjara 6 tahun, pecat lagi. Cuma membantu beli tiket. Dia cuma bilang, ibu tolong beli, kita beli tiket ini kita dulu. Saudara mau datang dekat. Padahal saudara ini juga gerbong narkoba. Contoh seperti itu. Ada yang cuma lari kantor 3 bulan sehingga kasihan juga itu kita pernah dulu. Lari kantor 3 bulan. Dia setahun berapa bulan ada yang lari kantor 3 bulan selesai. Itu saya pecat Bapak Ibu. Pecat. Mengapa? Ada banyak orang antri di luar datang bekerja. Kamu sudah bekerja, Tuhan sudah kasih. Ini berkat tapi yang menyanyiakan betul sendiri. Sebagai contoh supaya lain kali tidak dilakukan seperti itu. Begitu juga di mana-mana. TNI lebih ketat lagi. Sekarang ini Panglima dengan Kapolda kan sudah bersatu dalam rangka menertibkan personil oknum-oknum yang nakal, baik itu di tubuh TNI maupun Polri. Kebetulan kata orang punya saya gini, dulu mantan Kapolda Maluku Pak. Jadi karena berpikir tahun ini ada penerimaan jangan sampai ada jadi kecurangan, mungkin sudah tercium karena dia memang sudah kirim intel-intel. Yang tadi itu kita bilang bahwa ada oknum-oknum PKW yang dia memanfaatkan situasi. Jadi waktu beliau datang tiba-tiba semua kaget. Sekjen datang. Suruh apel. Waduh. Jadi saya yang berdosa dia gak makan tinggi celana, yang biasa-biasa sudah satu saja. Itu pemimpin yang seperti itu. Dia langsung melakukan belusukan, tahu keberadaan OE seperti ini. Ya, jadi mudah-mudahan tumbuhnya di Kabupaten Serang bagian barat ini berangkat karena memang dia sudah di Serang bagian barat lagi waktu itu. Jadi pikiran di Serang bagian barat. Mudah-mudahan Tom melakukan pelayanan prima kepada warga masyarakat. Apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Apa yang kita buat sebaik juga nanti juga akan mempengaruhi dari kita punya kehidupan keluarga. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang menabur badai dia akan menabur angin, dia akan menuai badai. Jadi hukum tabur tuai itu ya, apa buat baik dia akan menerima baik, apa yang membuat tidak baik dia akan menerima juga tidak baik. Nanti hal-hal teknis mungkin itu sementara dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan disambung oleh Ibu G. Selamat siang. Menurut kita tertera pembentukan kelompok Kadarkum, tapi kita minta persetujuan dulu Ibu Bapak, Pak Kades, kalau dibentuk kelompok Kadarkum setuju. Kelompok Kadarkum, keluarga sadar hukum. Kayaknya Pak Babinsa pasti akan setuju karena itu membantu beliau. Cuman kan kalau dari masyarakat setuju saya. Kenapa di sini kami mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama? Karena kami yakin bahwa di dalam kelompok sadar hukum ini pasti Bapak Ibu yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Boleh
saya tahu polisi terkecil di daerah siapa? RT. Kenapa saya bilang RT? Ada Pak Babinsa di sini. Kalau kita punya masalah, jangan langsung Pak Babinsa, karena nanti dicatat kriminalitas kita tinggi. Tetapi kelompok per kelompok harus mengarahkan masyarakatnya ke RT dulu. Kalau RT tidak bisa, baru ke RW. RW tidak bisa, baru ke lurah. Kalau lurah yang bisa lagi, baru minta penanganan Pak Babinsa. Tetapi kebanyakan masyarakat kita, oh itu ada polisi sama Babinsa kita, oh itu ada Pak Tentara, langsung tanpa disadari tercatatlah kriminalitas kita tinggi. Karena persyaratan untuk menjadi suatu desa sadar hukum, kriminalitas harus rendah atau semakin hari semakin turun. Miras, saya pikir kalau di sini kurang adanya kopi ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ditransfer dari luar. Narkoba, perkawinan di bawah umur. Beta merasa bahwa kalau di Maluku ini perkawinan di bawah umur hampir-hampir bukan yang ada, pasti ada satu dua, tetapi perkawinan di bawah umur ini kalau kita Indonesia Timur kayaknya kurang tentara. Terus lingkungan yang bersih itu persyaratan. Makanya saya masuk dari tadi di depan, saya tanya ke ibu dari bagian hukum, Bu, batas lurah ini dari mana ya? Mohon maaf Pak, ini masukan. Karena kalau kami lihat, kami masuk dari tadi dari sana, pemandangannya kurang bagus Pak. Karena kalau suatu desa sadar hukum harusnya masuk dari sana itu pemandangannya indah, nyaman, tapi di pinggir-pinggiran rumah tidak ada bunga saya lihat. Itu kurangnya ada kesadaran. Walaupun rumahnya bersih, tetapi pandangan dari kayak rumah yang hijau ini, saya lihat memang pintalnya bersih, tetapi kurang adanya bunga, mengakibatkan kebersihan itu akan sedikit pudar kalau ditata rapi dengan adanya bunga ini, tambah manis. Itu persyaratan yang nanti ditaruh oleh pemerintah daerah seperti lingkungan hidup, terus keharmonisan dalam bermasyarakat. Artinya kalau keluarga sadar hukum itu harus lain kasih saling mengingatkan. Jadi di sini kami mau bertanya, apakah kelompok yang ini bisa jadi power untuk menjadi kelompok sadar hukum? Siap. Saya pikir walaupun umur Bapak sudah, orang bilang sudah mendekati matahari terbenam, tetapi semangat harus tetap kuat. Saya pikir semangat Bapak juga bisa saya yakin untuk masyarakat bisa, Bapak bisa, ya kenakalan bisa, mungkin dengan suara Bapak, remaja-remaja dan sebagainya bisa mengikuti arahan Bapak. Dalam pengertian bahwa di sini memang kami punya Babinsa, entah itu polisi, entah itu tentara. Tetapi mereka ini ditempatkan untuk menjaga keamanan. Tetapi bukan berarti tugas keamanan itu ada di Babinsa aja. Tanpa dukungan bapak-bapak, tanpa adanya kelompok Kadarkum, berarti sia-sialah kalau Bapak Babinsa misalnya posnya di sini. Berapa kilometer ada ribut di sana? Bapak dari sini ke sana bisa juga melakukan. Tetapi kalau di sana ada kelompok Kadarkum, mungkin lebih
Bapak belum sampai sana bisa ditangani dulu. Nanti kalau memang itu kriminal murni barulah. Tetapi kalau masih bisa dibicarakan melalui tokoh agama, tokoh adat, bahkan perangkat desa, alangkah baiknya situasi saat ini. Karena kelompok Kadarkum itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Ada waktu itu kita sampai di Tual. Mohon maaf kata Pak Mesak, orang Tenggara punya pelak sama di sini. Iya, orang Serang. Berarti dengan sendirinya karena suami saya orang Tenggara, berarti saya juga bela di sini. Walaupun saya orang Saparua. Iya. Jadi ini suatu ikatan batin yang memang tidak bisa dipungkiri. Hanya saja kita tidak boleh kalah dengan kita lihat di televisi media massa. Kenapa di Jawa bisa dibentuk begitu banyak kelompok sadar hukum? Kami meyakini itu bahwa kita selalu bilang Monas Indonesia Timur dengan adanya tingkat besar, bukan KDRT. Kita mendidik anak-anak kalau tidak pakai rotan pasti anak-anak sendengan. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang perlindungan anak saya boleh dikasari. Pernah ada ibu guru tanya Pak Beta, Ibu kalau katong sing jadi anak, katong sing cubit anak, katong sing pukul anak, berarti anak itu dia yang akan dengan katong, tapi mau bicara. Tetapi jangan lupa bahwa kita jadi seperti sekarang karena katong dididik dengan ujung rotan. Kalau saya bikin PR dulu berdiri depan, kalau saya dapat pukul dengan rotan dari atas, berarti itu adalah kekerasan tanpa disadari. Tetapi kalau saya begitu, katong saya akan berdiri di sini. Saya, Pak Mesak, Pak Lurah, dan Pak Binsa tidak mungkin pakai pakaian dinas. Tetapi kesadaran lagi dari keluarga, kebanyakan anak masuk lapor, Papa, ibu guru bikin beta bagian pikir panjang, orang tua langsung trek. Banyak sekali guru-guru yang bermasalah di kepolisian. Karena apa? Saya bikin PR, ibu guru suruh berdiri begini, lapor. Saya bikin nakal pukul teman, ibu guru cuma cubit, lapor. Padahal ibu guru juga punya aturan. Ada undang-undang yang melindungi ibu guru. Makanya jangan main lapor-lapor saja. Jadi mulai sekarang hari ini, karena dengan adanya kami di sini, Pak Lurah, tugas Pak Lurah mungkin membentuk SK sadar hukum. Terus saya masuk dari tadi ke sini, saya melihat tidak ada buku tamu. Tidak ada buku tamu. Itu merupakan satu penilaian, mungkin ya formulirnya boleh. Nanti penilaian itu penilaian di sini berapa kali penyuluhan, terus akan ditanya Pak Basti mengenai keamanan di sini aman tidak. Ini nanti dari Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM akan turut menilai Bapak Ibu apakah lingkungannya bersih, terus enak dipandang, terus Pak Babin ada, tetapi apakah keamanan di daerah sini cukup aman atau bagaimana. Jadi sebenarnya kelompok Kadarkum tidak sekedar mama. Seperti tadi saya masuk, kami masuk, tidak ada surat, tidak ada daftar tamu. Itu pertama. Kedua, Pak, maaf supaya ke depan mungkin desa ini bisa jadi desa sadar hukum. Terus mohon maaf juga kami masuk di sini melihat situasi
dukcapil, terus pembayaran pajak. Di sini sudah ada pajak Pak, ya, PBB pajak lancar Pak. Ya, artinya Bapak boleh bilang lancar, tetapi di Bapeda berlakunya 90% atau di bawah itu, karena suatu desa sadar hukum masyarakatnya harus tahu ya, pajak apapun, kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor yang namanya pajak itu harus distorkan tepat waktu. Apalagi PBB cuman bayar PBB berapa bulan sekali atau berapa hari sekali atau bagaimana Pak? Iya. Ya, cuma kan berkontrol sekali kan Pak. Dan iya, dan itu kadang-kadang tidak sampai 2 iya, makanya kalau cuma sekedar seperti itu 1 tahun tuh Pak, berarti 1 bulan Bapak cuma menyisikan 500 rupiah atau 1.000 dalam 1 tahun, lumayan. Kalau 15 berarti 1 hari cuma 1.000 atau 1.500. Tapi kalau tidak dibayar berarti tidak ada kesadaran. Jadi itulah kenapa kelompok Kadarkum ini harus dibentuk agar Pak Babin dan Pak Kades punya perpanjangan tangan di masyarakat. Kalau bapak-bapak sudah menangani, ada tuh dari Somlaki bertanya gini, tapi ibu pada saat itu ada Pak Babin, tapi Bapak tokoh pemuda, terus orang punya masalah, orang semua larinya ke beta. Akhirnya beta biar tengah malam apa, kita harus turun tangan dulu dan sebagainya. Bagus dong, itu suatu berkat. Berarti Bapak dipercayakan oleh masyarakat. Berarti Pak Lurah dan Pak Babin sudah ada perpanjangan tangannya. Jadi tidak susah-susah lagi. Kelompok Kadarkum harus mengingatkan masyarakat di pinggir-pinggir, atau kelompok Kadarkum dari yang ada sini mungkin dia bisa mengajak tetangga-tetangganya membuat 1 kelompok lagi. Terus 1 kelompok itu bisa berkembang membuat 1 kelompok lagi, sehingga dari kelompok-kelompok ini kalau ditetapkan oleh Pak Lurah, berarti ini akan mungkin dari bagian hukum bisa mentransfer ke kepolisian, kejaksaan, bahkan ke tentara sekalipun untuk sosialisasi hukum atau informasi-informasi hukum. Mereka tidak lagi cari-cari, oh iya di sini ada kelompok Kadarkum, di sini ada desa sadar hukum. Jangan sampai kayak di Hualoi 2011 kita menetapkan desa sadar hukum Hualoi. Kenyataannya sekarang desa itu makan korban terus. Makanya kami lagi jangan pikir kita sudah menteri sudah datang menyerahkan plakat meresmikan desa jadi desa sadar hukum, tidak bisa dicabut. Sekarang saya lagi bikin telaah dan mengusulkan untuk sertifikat atau SK desa sadar hukum untuk Hualoi dicabut. Dia bisa desa sadar hukum bisa dicabut manakala dia ada korban terus menerus, dia sudah tidak taat hukum, dia harus dibina ulang dari nol. Tetapi kami beberapa kali mencoba masuk, masih belum bisa. Kami bekerja sama dengan
TNI Polri untuk mencoba masuk tapi belum bisa karena ya begitu, mereka belum mau menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Jadi saya pikir di sini Bapak Ibu semangat, jadi kelompok Adarkum bisa berkembang dari satu bisa menjadi beberapa lagi. Hari ini saya berdiri di sini. Kemarin kita berdiri di Desa Englas dan Desa dekat pantai sana. Desa. Ya. Jadi mungkin desa-desa ini PR bagi bagian hukum untuk menentukan. Jadi gini, bagian hukum menentukan SK desa binaan. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, SK desa binaan ini bukan berarti SK menimbulkan anggaran. Tetapi SK ini nanti akan dibagikan ke instansi terkait. Manakala ada kegiatan-kegiatan kesadaran hukum masyarakat, mereka ini yang akan datang di desa ini untuk informasi, segala macam informasi hukum bisa ke sini. Jadi jangan kita terbitkan SK, akan terjadilah anggaran di situ. Ada SK untuk anggaran dan ada SK untuk dibagikan ke instansi terkait. Jadi kegiatan-kegiatan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu akan ada kegiatan kesadaran hukum masyarakat tiap tahun. Jadi sosialisasi hukum atau ceramah-ceramah penyuluhan hukum itu tidak dicari-cari lagi. Oh iya, pemerintah daerah punya desa binaan. Nah dari sini Pak, mohon maaf, dari tadi Bapak perangkat desa. Bukan. Dari tadi kita berbicara belum ada dokumentasi. Nanti menuju ke desa sadar hukum, tiap kegiatan seperti ini Pak harus ada dokumentasinya. Terus selesai itu harus ada apa namanya? Bapak kemarin terima undangan. Ya, undangan itu dilampirkan, Bapak buat semacam notula atau semacam laporan singkat. Oh iya, jadi pada saat ini sebelum penilaian, oh iya, tanggal sekian Bapak punya referensi kita penyuluhan dari hukum dan HAM, pembicara siapa, terus di tanggal berapa ada sosialisasi dari kejaksaan atau pertandingan atau apa. Jadi memang tertata dengan rapi. Itulah yang nanti penilaian. Nanti saya memberikan formulir ini mungkin supaya Bapak bisa melihat apa yang nanti di sini sebagai nilai acuan Kementerian Hukum dan HAM untuk menilai suatu desa apa layak tidaknya dari menjadi suatu desa sadar hukum. Nanti ini pun kami akan serahkan ke bagian hukum supaya bisa dilihat. Nanti ini ada nilainya di sini apa saja, misalnya ini jumlah keluarga sadar hukum, apakah di desa kelurahan ini telah dibentuk keluarga sadar hukum. Bapak catat hal ini, mungkin kelompok nanti Bapak minta, mungkin nanti saya transfer contoh SK di bagian hukum, mungkin salah satunya bisa Bapak bisa ketik atau Bapak bentuk suatu SK, Bapak tanda tangan cap, Bapak berikan kepada bagian hukum, ke kepolisian, kejaksaan, pihak-pihak yang ada di sini, agar pada saat Bapak meminta penyuluhan hukum atau
Berarti nanti lomba kadarkum bagian hukum tidak cari-cari lagi Pak. Oh iya, di sini ada kelompok kadarkum. Tinggal menghubungi Pak Lurah. Kita ada lomba itu 4 tahun sekali. Lomba kadarkum. Jadi 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Itu sebenarnya harus dimulai dari tingkat bawah, tingkat kelurahan, kecamatan, naik ke kabupaten dan provinsi. Kalau kita biasanya cuma tingkat provinsi. Dan pemenang 3 tahun kemarin karena COVID tidak jadi lomba. Itu pemenang 3 tahun kemarin adalah Kabupaten Buru Selatan yang akan mewakili Provinsi Maluku ke Jakarta. Cuman karena 2 tahun ini COVID, direncanakan tahun besok baru lomba. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, SBT juga bisa berkecimpung karena setiap ada lomba SBT belum pernah berlomba kadarkum. Mohon maaf. Pak, saya makan. Saya serahkan formulir ini sebagai aturan bahwa Bapak bisa dan menjadi penilaian. Jadi kalau timbul, sudah jadi ini sudah terpenuhi seperti itu Pak. Ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan terkait dengan persoalan hukum, kalau kami bisa menjawab, kami jawab. Tapi kalau tidak, itu merupakan PR bagi kami, Kementerian Hukum dan HAM, dan PR juga bagi bagian hukum kabupaten. Terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada acara atau sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Karena mengingat waktu cuma 1 jam, jadi saya batasi cuma 2 pertanyaan saja. Mohon maaf ya. Tapi sebelum Bapak mau mengajukan pertanyaan, mohon sebut nama tanpa mengurangi rasa hormat. Barangkali mungkin Bapak Grace dan Ibu Grace dan Pak Mesa mungkin jatuh hati kalau Bapak dan supaya tahun depan barangkali bisa datang lagi di penyuluhan di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan tersebut. Maaf Pak Mesa duluan nih yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kepada semua. Nama saya Tamrin, pangkat Sersan 1. Asal saya sekalipun biasa sibuk sekali di orang Buton, Dinas sebagai pemirsa di Universitas Yang menarik yang disampaikan, saya perlu garis bawahi tentang pernikahan usia dini. Perlu diketahui bahwa bukan cuma di negeri kita, tapi sudah menyeluruh di semua tempat yang terjadi karena pergaulan yang tidak mampu dikendalikan, baik pribadi maupun keluarga, sehingga sudah terjadi hingga sampai hal ini tentunya di mata hukum agama dilarang, namun yang terjadi itu pun diabaikan, sehingga kira-kira dengan cara upaya hukum nasional hal ini supaya menjadikan referensi peraturan desa khususnya untuk desa yang sampai ini terjadi kalau desa terjadi menjadikan acuan desa hingga kemudian bagaimana kemudian meminimalisir supaya hal itu tidak terjadi. Mungkin punya teori hukum tersendiri, kemudian hal ini bagaimana cara mengatasi. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Pak
Terima kasih. Pertama-tama kami warga masyarakat dari Ambon, sebelum saya memperkenalkan diri, yang saya mau ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh dari Ambon datang menempatkan ke desa kami dalam rangka pembinaan hukum terkait dengan kesalahan masyarakat yang memiliki aku. Nama saya Supriatna Sapota. Saya jabatan Ketua PPNA Desa dan Ambon, yang kata lain adalah pengawasan kepada pemerintahan desa. Di sini saya mau ucapkan yang saya hormati bapak-bapak yang dari Provinsi dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili Kabupaten, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemerintah Mas, tidak lupa yang tadi mungkin makanya juga tidak sebut kami dari BPNA untuk hari ini saya menjadikan Kepala Desa dan Kabar. Terima kasih. Ada berbagai macam masalah yang terjadi di desa kami, Pak, yang nanti bisa berimbas kepada tidak sadarnya hukum di desa kami. Mungkin Ibu tadi sudah sempat menyentil terkait dengan waktu masuk ke desa kami tidak ada penetapan. Terus mungkin Bapak juga sudah sampaikan terkait dengan ada persoalan agraria di desa kami ini. Tapi saya tambahkan juga termasuk dengan pajak tadi. Mau bicara soal kesadaran hukum, sedangkan desa kami ini kami juga sendiri bingung. Kami desa negeri administratif yang sudah jelas batas wilayahnya, tapi kami di sini terisolasi dengan persoalan perusahaan yang menetapkan batas radius kurang lebih 100 meter yang masyarakat tidak boleh memiliki hak, yang mana masyarakat sudah hidup bertahun-tahun di sini. Artinya saya menyampaikan ini karena walaupun bentuk hukum apapun dibangun di sini, kalau itu terjadi, bagaimana kita bisa menyadarkan orang terkait dengan hukum? Itu yang pertama. Karena terakhir program PTSL kemarin, masyarakat yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun juga di sini, perusahaan menetapkan batas radius, yang kami masyarakat juga tidak tahu bahwa itu acuan hukumnya apa, aturan hukum. Mungkin kemarin penempatan juga tidak terlibat sehingga langsung orientasinya perusahaan, agraria sama masyarakat. Sehingga kami dikumpulkan di sini bahwa penyampaian dari perdanaan bahwa yang namanya konsesi radius 100 meter itu masyarakat yang sudah punya rumah ini semua tidak punya hak untuk memiliki sertifikat. Pertanyaannya muncul kembali, masa rumah-rumah ini semua sudah bayar pajak, PBB semua sudah bayar. Nah ini yang menjadi dilema bagi kami ke depan. Artinya kalau hal-hal teknis berkaitan dengan tingkat kesadaran yang lain mungkin kami bisa mengatasi, tapi kalau persoalan ini saya sungguh yakin penuh karena ini sudah berkaitan dengan hak asasi manusia, kemaslahatan hidup masyarakat yang ada di sini. Orang sudah hidup berpuluh-puluh tahun sudah tidak punya hak untuk mendapatkan sertifikat. Nah, mungkin dengan penyampaian ini mungkin bapak-bapak dari kementerian bisa memberikan solusi sedikit terkait dengan persoalan ini, karena ini mungkin berkaitan dengan persoalan umum dan lain-lain. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya, sebenarnya ini ada banyak penanya, sebenarnya cuma dua ini pancing dulu. Jadi terima kasih Bapak bisa menyambut realitis yang jadi Bapak bisa sudah berpikir nanti ke depan ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tadi saya bilang aturan undang-undang itu kalau sudah dibuat dan disepakati oleh semua orang setelah disahkan oleh DPR, maka semua orang wajib hukumnya untuk taat terkait dengan perkawinan dini. Ada film dulu, kita ingat sekali Agnes menikah dengan siapa itu, masalah perkawinan dini akibat pergaulan bebas. Lalu
terjerumus terus angin. Ini kira-kira seperti apa solusinya? Yang pertama kita mau bilang bahwa anak yang dititipkan oleh Tuhan itu tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia. Yang pernah itu cuma akibat dari egoismenya laki-laki dan perempuan lalu anak itu lahir. Negara menjamin itu, walaupun anak ini statusnya jelas. Kalau anak di bawah umur berarti saya akan kawin kalau sesuai dengan aturan undang-undang. Karena anak yang disebut kategori anak itu dulu kalau undang-undang 1 tahun 74 itu 17 tahun itu sudah dewasa. Tapi undang-undang perlindungan anak itu 18 tahun. Kita mau bilang Bapak Ibu, anak-anak remaja yang melakukan hal tersebut di bawah umur, walaupun sesama teman suka sama suka, dia akan dijerat hukum dengan hukuman perlindungan anak dan sangat berat, apalagi perempuan di bawah umur lalu laki-laki itu sudah dewasa, umpamanya 18 tahun, 25 tahun, itu lebih berat lagi. Kalau dulu itu, zaman dulu sebelum aturan ini dia berlaku, suami deh sekali juga daripada aib atau malu keluarga, seumur hidup itu akan malu. Zaman sekarang ini di samping aib masuk penjara, masuk kawin sehingga masuk. Mengapa? Karena anak pada umur tertentu dari mulai 11 sampai 17 itu dia pancaroba, stabil, dia labil. Lalu kalau umpamanya dia punya orang tua ini, bapaknya kerja sampai malam, datang cuma kasih adik ini uang ini ke sekolah, begitu juga mama lah jadi pengusaha sana, pula balik Ambon pula, yang ini uang nanti dari mana beli motor baru, dan itu bukan jaminan Bapak Ibu. Tetapi mendidik, mendewasakan akal, pikiran, keimanan anak itu dia bertumbuh terus menerus secara kontinu supaya terhindar dari apa yang atau khawatir itu. Sekarang kita cuma kasih uang saja. Kita dari begini kan pulang kantor, pergi kantor pagi, pulang malam, terus lihat anak-anak tidur. Aduh, betapa berdosa dia titipan Tuhan buat katong itu. Mereka ini kan diminta untuk hidup di dunia, ngapain hidup di dunia yang penuh kesusahan dan lain-lain sebagainya. Karena ketemu orang tua mau saja. Jadi kalau Tuhan sudah kasih, kita harus jaga baik-baik. Terkait dengan status. Jadi kalau umpama tiba-tiba sudah kecelakaan lalu mengandung, status negara saya akui karena dia tidak kawin, tidak menikah, tidak menikah dan lain sebagainya melalui catatan sipil. Aduh ini sementara Bapak Ibu dia tidak mendapatkan itu karena negara tidak mencatat dalam lembaran negara catatan sipil. Pasti Bapak Ibu tahu mengapa. Nanti anak ini statusnya jelas. Mengapa? Nanti dia sekolah, dia besar, dia mau cari pekerjaan agak susah. Dia dimasukkan di dalam kartu keluarga, mau bikin KTP, ini statusnya apa ini saya bilang. Ini PR bagi kakak semua. Yang dipertanyakan, mau dibuang kemana, mau diambil taruh di mana sebenarnya. Yang diutamakan adalah pencegahan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang kalau kita tahu di Pula ya, tadi kalau di Ambon itu anak-anak itu punya HP saja lebih dari ketemu orang tua. Coba Ibu coba lihat di HP itu banyak sekali konten-konten penyesatan di sana. Mari kita mencegah itu. Setiap saat kontrol dia di kamar ini bikin apa ini? Padahal ada video call umpamanya. Lihat dia mutasi menjaga periksa apa dalam tas. Kadang baju sekolah ada baju luar, pura-pura pergi sekolah tapi supi bermain di taman supacara. SMP supacara Bapak Ibu di kota sana.
Desa betul baik Pak bilang betul. Mengantisipasi dunia yang kacau balau sekarang ini, kira-kira orang tua punya peran seperti apa? Yang pertama, secara spiritual, atau yakin dan percaya bahwa ini Tuhan titipkan, berarti sebagai tiang doa, tiang orang tua sebagai imam harus punya tugas dan mendidik, mendewasakan anak ini jadi baik. Di dalam undang-undang perundangan ini, anak ini dia punya hak mendapat pendidikan, mendapat perlindungan, mendapat rekreasi. Dalam undang-undang kita mendapat rekreasi, tapi kalau di sini dikatakan anak ini mandi air masing, ketua pukul. Padahal seharusnya tugas orang tua itu dia jaga jangan sampai anak tenggelam. Karena di sini sarana rekreasi ada. Kalau di negara luar sana itu pemerintah sudah menyiapkan sarana rekreasi. Ada yang gratis, ada yang bayar, tapi tidak mahal seperti di Indonesia. Ketemu di Bali saja mesti simpang 1 tahun baru bukti. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robinsa tadi, mencegah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada terlanjur hamil. Ada orang tua bilang gini, daripada kau mau tikus gugur saja. Hati-hati Bapak Ibu. 2 pidana yang akan dialami oleh orang yang menggugurkan, orang yang menyuruh seturut bersama-sama. Kalau memang dia sudah ditakdirkan, memang jalan hidupnya seperti itu, lalu dia kejarkan, mari tiara lebay, nanti dia umur sudah mulai mencapai 17 tahun, juga dong. 18, 19, itu solusinya Pak. Solusinya itu, jangan membiarkan dia. Kadang orang bilang, kita ini dari keluarga kaya, dari keluarga di atas, mengenal, dia beri harta saja. Tapi buat dia kasihan. Betapa bahagia seorang ibu, betapa sakitnya seorang ibu mengandung 19 bulan. Kita kenapa kalau di sidang-sidang mewakili masalah perceraian kita menghantam-hantam laki-laki karena apa? Dan saya bisa membayangkan ibu itu mengandung 9 bulan susahnya seperti apa. Terus dia lahir, lalu dia SD, SMP, SMA, lalu sampai kuliah, bayarnya seperti apa, kas makannya seperti apa. Lalu saya semena-mena melaksanakan tindak kejahatan buat ini anak perempuan. Kenapa hakim itu kasih putusan pengadilan paling tertinggi itu pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. Kadang-kadang Pak Hakim kan suka sama suka, ibu beta di rumah, beta mama dia, beta suka di mama. Tapi pada saat itu ingat bahwa anak ini dalam keadaan labil, dibilang apa Iko? Dia ingin tahu umurnya seperti itu. Jadi memang karena dia dalam pendidikan, pendidikan seksual dan dia tidak tahu, dia ikut kaparannya lalu hamil, terjerat lebih besar. Barang siapa melihat, mendengar, mengetahui, jadi bisa anak bapak masuk penjara. Sponsor anak pacaran, bahwa orang perempuan dalam rumah belum 17, belum 18 tahun sudah datang pacaran, cantik bagus, padahal bangga, tiba-tiba hamil, masuk penjara rame-rame. Karena dia belum cukup dewasa untuk menghindari tadi penjagaan konflik of interest. Lalu menyangkut dengan pertanyaan kedua tadi, hak wilayah. Kalau barang katanya hak wilayah, ini kalau punya pribadi, itu dengan punya lah bagi-bagi restoran atau siapa yang masuk dalam lokasi, dan juga saya tahu apa perusahaan duluan atau keduluan. Kata gua bilang tadi sudah 10 tahun ya. Wajib pemerintah memfasilitasi kalau umpamanya program itu jalan. Karena dari sisi dampak lingkungan dengan kehadiran perusahaan ini berarti yang pertama atau menghirup udara yang tidak bersih. Itu dampak lingkungan. Tapi lingkungan kedua, satu saat gempa ini bisa turun karena ini bertahun-tahun yang sudah digali. Lalu menyangkut status, pemerintah tidak bisa melepas tangan lalu, kamu bisa pernah kamu mati sini lebih bisa. Harus memfasilitasi, mengatur perusahaan siap membayar ganti rugi. Kalau sekarang ganti untung katanya, menghitung. Kalau ini memang tanah kelas 1, tanah kelas 2, dia punya hitungan sudah.
Kalau di kota itu sudah ada sekali. Agar-agar ini kan pakai foto satelit. Tadi kita tanya apa hukum ini mau pas bangun lapas bahkan pulang kita mau kasih pindah dari geser ke sini karena nanti nabi di tahanan di geser sana lewat laut kalau tenggelam siapa yang tanggung jawab ini kebetulan ibu kota kabupaten wajib sih dari satelit ke tolong jangan awas dia tadi ini bermasalah apakah sepak ini nanti pemerintah dikasih oke. Jadi semua data-data itu sudah tercover di Badan Pertanahan Nasional. Di sini di Agraria Kabupaten. Jadi tadi kita bilang bahwa semua tanah-tanah yang ada di dalam Kabupaten Serang bagian timur ini harus buat sertifikat, baik itu melalui Prona, apa yang sudah ada atau kepercayaan. PTSL, PTSL, ya. Jadi bukti-bukti itu, bukti-bukti otentik nanti pada saat negosiasi untuk kalau itu dialihkan atau dipindahkan ke tempat lain, itu yang jadi dasar untuk pertimbangan bagaimana kompensasi ganti lahan yang ada. Yang penting Bapak Ibu merelakan bahwa oh iya, kalau kita tinggal sini juga satu saat kita meninggal, tapi kita punya cucu juga setiap saat menghirup udara seperti ini, udara kotor dan lain sebagainya. Tapi semua itu harus diatur sesuai dengan ketentuan, aturan yang memaksakan kehendak, lalu satu pihak dikorbankan, pihak lain diuntungkan, boleh. Jadi Bapak Ibu dari kabar hukum ini belum tahu, kita Bapak Saudara belum tahu. Nanti ada apa-apa tolong konsultasi, koordinasi supaya oh iya, oh kalau di sini tanah di sini statusnya seperti apa. Berarti kita melakukan koordinasi, konsultasi dalam rangka solusi pemecaan ini bisa diatur dengan baik, jangan sampai ada konflik. Kemarin kita dengar Bung Baras di jalan-jalan, oh kok kotor sekali. Seharusnya dia lapor di polisi, Pak, ini ada penyimpangan beras, dong minta untuk bikin panas bela, tapi dong sambil di gudang sana. Jadi kira-kira bagaimana? Supaya cari solusi, ambil beras, bagi Pak makan sama Bukombon di jalan. Mungkin pada saat itu kepala desa mungkin simpan untuk nanti saat-saat tak bagi, tapi pasti ada provokator itu. Ada provokator yang bilang itu kepala desa suruh simpan makan sembako nanti pada diri. Masa kepala desa bisa makan berton-ton, 2 ton kalau saya salah. Jadi masalah koordinasi penting Bapak Ibu mendukung Bapak kepala desa. Mengapa? Atau di kantor yang cuma kita anak tua berapa orang nggak boleh. Bisa kepala saya nggak boleh ratusan orang ini. Jadi mengangkat sekali Bapak Kades yang sudah mengambil tanggung jawab berat ini untuk sebagai pengayom, pembina, pelindung dengan berbagai macam romantika persoalan di desa yang begini banyak yang harus diselesaikan. Jadi mungkin kita berterima kasih kepada Bapak Binsa sebagai pilar di dalam desa yang memang kalau saya ada personel ini juga kadang-kadang agak keluar melenceng dari aturan. Kita punya daerah di tengah masalah tanah ini sampai keluarga itu potong sampai makan. Jadi waktu turun karena titik ini main dulu cuma karena saudara dia bilang kita kasih tanah dari sini sampai di Jawa sana. Saya pakai ukur Bapak Ibu. Kita kasih tanah dari sini sampai di kali sana ini saya pakai ukur. Tapi dulu itu pemberian orang tua titik ini main dulu itu doa. Siapa langkah dia mati. Anak-anak sekarang setelah turun temurun, saya pikir kasih saudara titik ini main kasih bapak hantam. Kemarin kasus di Paso Salmanela itu, Tumaloen dan Salmanela. Saudara perempuan Tumaloen, saudara laki-laki Salmanela. Kita nemuin kasih pas saudara perempuan. Datang anak subasa Salmanela ini karena susah ada uang, dia gugatakan. Gugat di pengadilan dengan cara
dua-dua fokus kompol antara penggugat dan digugat. Setelah habis dari pengadilan, orang di rumah kopi. Ingat. Si bayar sedikit bersih. Dia di sini menang, nanti di atas harus menangi sampai ke atas. Ini permainan sama Bapak Ibu. Terakhir apa Bapak Ibu? Cina yang pertama. Ini Cina yang pertama. Ambil Sarmento, Cina ambil uang, Bapak Ibu ada pengacara. Datang terakhir, minta Cina kasih kembali nota, kaget mata menyala kayak ikan cakalang. Susah pikiran. Akhirnya Cina sita. Ini kita kasih uang persen. Rp1 dicatat Cina ini. Untuk itu Bapak Ibu mari masalah tanah ini pembinaan baik-baik sekali. Tapi sekali ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa ini hak milik, hak wilayah, hak desa. Supaya dia bisa teratasi dengan baik. Mungkin itu sebentar Bapak ya. Tapi kalau umpamanya ada kesulitan-kesulitan menyangkut prosesnya, nanti kita berkoordinasi dengan Pak Saudara dari bagian hukum Kabupaten SPB. Nanti kita berkoordinasi dengan Kadin Hukum dan Inspektor memberikan advis hukum. Advis hukum itu aturan hukum yang berkaitan dengan kasus yang menjadi sengketa hukum. Jadi kalau orang hukum dia bicara A, B, ada fakta, ada keterangan. Tapi kalau orang lain bicara salah, bilang pulau saya ada fakta masa sampai ayam bertumbuh gigi juga saya akan realisasi. Untuk sebentar begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Maka berakhirlah acara ini kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau kan ada bisa fotografer untuk dokumentasi tadi